Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita memasuki babak-babak injury time ya. Memasuki babak-babak penentuan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Maka tentunya kita jangan sampai kendur, jangan sampai loyok, karena ini adalah babak penentuan. Dan seperti yang sering mungkin kita mendengar, kalau kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di saat-saat injury time. Ibarat pertandingan final sepak bola misalnya, di 10-90 menit waktu normal masih imbang, tapi begitu ada babak tambahan, ada tambahan waktu, terjadi gol. Setelah itu peluit, tanda berakhirnya pertandingan. Sungguh ini adalah kekalahan yang amat menyesakkan, kekalahan yang amat menyakitkan dibandingkan dengan kekalahan-kekalahan yang lainnya. Nah, karena itu jamaah rahmat Allah, kita ini sekarang berada di penghujung penentuan. Maka jangan sampai kemudian kita lemah, loyo. Apalagi misalnya sebagian yang dia dari awal misalnya punya target untuk menghatamkan Al-Quran, ternyata di penghujung ini masih jauh dari target itu. Dia tahu Al-Quran adalah yang akan memberikan syafaat, dan Ramadan adalah bulan Quran. Dia punya tekad untuk itu. Tapi ternyata begitu memasuki Ramadan dan sampai penghujung masih jauh. Ada yang punya tekad misalnya untuk terus menjaga sholat malamnya, sholat tarawihnya, karena dia tahu sholat tarawih dengan iman dan berharap pahala dari Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan juga barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia seperti sholat semalaman suntuk. Dia punya semangat untuk itu. Tapi ternyata setelah memasuki penghujung itu masih banyak yang bolong-bolong, masih banyak yang dia tinggalkan, masih banyak yang dia tidak lakukan. Ada juga yang bertekad untuk memberikan sedekah dan infaknya, karena dia tahu Ramadan adalah bulan sedekah, Ramadan adalah bulan infak. Tapi ternyata sampai penghujung Ramadan ini sedekahnya masih ala kadarnya, sedekahnya masih biasa-biasa saja. Ya paling-paling yang gambar siapa? Cut Motia ya, itu pun sudah lecek gitu kan. Dan terus kapan gitu kan? Ini sudah penghujung, ini sudah di akhir. Ada yang bertekad untuk terus meningkatkan amal solehnya, amal-amal sunnahnya, tapi ternyata sampai penghujung ini masih biasa-biasa saja. Nah, ingat jamaah rahmat Allah, setan meskipun ya tokoh-tokohnya kan dibelenggu, tapi kan kerocok-kerocoknya masih tetap berkeliaran. Itu tidak akan tinggal diam. Ketika misalnya orang tadi yang ketika dia sampai penghujung ini, dia ada rencana untuk menghatamkan Quran, tapi juga masih jauh, setan akan terus menghalanginya. Lah sudahlah, kamu sudah tinggalkan saja Al-Quran, nggak mungkin keburu, nggak mungkin khatam. Itu pasti. Yang tarawih itu misalnya bolong-bolong, ketika bisa ada semangat, lah sudahlah, tanggung, kamu sudah bolong dari awal, ngapain juga gitu. Sekarang sudah mau selesai Ramadannya. Yang mau sedekah juga begitu, akan dihalangi. Ngapain? Kamu kan butuh untuk mudik, kamu butuh untuk ini, untuk itu, untuk lebaran dan seterusnya. Akhirnya ya begitu-begitu saja. Nah, ingat jamaah Allah, ini penghujung penentuan. Jangan sampai kemudian kita tergoda oleh setan. Jangan sampai kemudian kita menjadi loyo dan kendor. Kita harus tetap fight, tetap semangat ya. Jaga spirit ini sampai akhir. Bahkan jamaah Allah, kalau jujur kita ini mau lebih baik, ya terus kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, bahkan pasca Ramadan.
Ketika misalnya merasa sampai sekarang kok baca Qur'annya masih juga belum sampai target, terus tingkatkan. Ini masih, ini waktu yang prime time. Ini kelas akselerasi, penentuan. Jangan sampai kemudian kita loyo. Karena bisa jadi misalnya malam ini atau malam besok kita akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Baru terdaftar misalnya untuk nanti malam atau besok malam. Makanya jangan kemudian kita remehkan. Jangan kemudian kita kecilkan. Ini sangat-sangat berharga jamaah oleh Allah. Sisihkan sebagian kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi kita menuju kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Fokuskan ini. Ini babak-babak penentuan. Dan blunder paling menyakitkan kan blunder di injury time. Ya, ketika terjadi gol di babak-babak akhirnya, jangan sampai kemudian kita kalah. Dan kemudian jamaah Allah juga yang penting untuk kita catat ya. Ya selain di akhir-akhir ini kita tetap semangat. Nah, jaga itu semua juga setelah Ramadan. Karena amaliyah kita pasca Ramadan itu menandakan diterima atau tidaknya amal kita selama Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan, "Innallaha idza taqabbala amal 'abdin waffaqahu li amalin shalih ba'dah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk beramal setelahnya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah amal soleh kita selama Ramadan diterima atau tidak, itu akan terlihat pasca Ramadan. Bahkan mulai tanggal 1 Syawal akan terlihat. Akan terlihat setelah itu. Dan ini fenomena yang terus berulang-ulang jamaah rahmat Allah yang harus menjadi bahan koreksi kita. Misalnya, sholat duhur saja di hari raya itu biasanya siapa yang orang yang sholat berjamaah misalnya? Selama Ramadan, masya Allah dia jaga jamaah gitu kan, sering berjamaah. Begitu tanggal 1 Syawal, apalagi maghrib isya sudah, yang tersisa tinggal pemain-pemain lama saja, pemain-pemain inti saja, selebihnya entah kemana. Apalagi sebagian misalnya dengan sibuk menghidupkan malam lebaran, subuhnya tidak sholat subuh. Nah ini parah gitu kan, ini parah. Maka ini jamaah Allah yang perlu kita koreksi. Jadi kalau ingin amal kita diterima oleh Allah selama Ramadan ini, jaga. Kita harus istiqomah setelah Ramadan. Ingat, jangan hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Jangan hanya kenal masjid di bulan Ramadan saja. Sungguh rugi orang yang hanya mengenal Allah, mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan seakan-akan Allah tidak ada. Ingat, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan juga wajib kita sembah, wajib kita ibadahi selepas Ramadan. Jadi di Ramadan itu kita disuplai bahan bakar iman yang amat dahsyat, dipasang energi takwa yang luar biasa untuk kita gunakan setelah Ramadan. Bukan setelah Ramadan sudah selesai semua, seakan-akan finish ibadah kita adalah ketika masuk bulan Syawal. Bukan seperti itu jamaah Allah. Nah maka ini harus menjadi bahan renungan dan bahan evaluasi kita bersama. Dan di akhir-akhir ini detik-detik bantuan, ingat kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka insya Allah itu baik dan itu husnul khotimah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Yang jadi patokan itu adalah sempurnanya di akhir, baiknya di akhir, bukan kurangnya di awal. Di awal bisa jadi kita kurang, di awal bisa jadi kita babak belur, tapi di akhir kita perbaiki. Di akhir kita menjadi orang yang husnul khotimah. Itulah yang terbaik. Itulah yang harus kita upayakan. Meskipun misalnya kita merasa banyak kekurangan di awal, banyak bolong-bolong, maka jangan kemudian kita berhenti di situ, kita perbaiki. Masih ada waktu, apalagi ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa memaksimalkan waktu yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk kita gunakan selepas Ramadan 11 bulan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.